khusus untuk kabar-kabari, ingin bertanya kepada Nyonya dan Bapak Mago. Udah boleh dipanggil Nyonya Mago belum? Terserah. Ayo jangan pecicilan. Ayo yang cantik gayanya. Udah bisa dipanggil Nyonya Mago? Boleh. Bapak, kenapa akhirnya Bapak memilih seorang Cut Mini untuk dikawinkan? Tidak lihatkah dia seperti ini? Aduh, iya. Kalau saya tahu kamu seperti itu, saya memilih kamu lagi. Mago memberikan mas kawin berupa macam-macam perhiasan emas dan berlian seberat 100 gram. Orang Indonesia dan orang Australia. Mereka membentuk grup musik bernama Genggong. Ada Sawung Jabu di sini. Murid W.S. Rendra ini sudah puluhan tahun malang melintang di dunia musik, baik musik barat maupun musik eksperimental. Dan sekarang sampailah ia pada kesimpulan bahwa sedikit sekali band-band di Indonesia yang mempunyai kesadaran pada musik yang digali dari budaya sendiri. Menurut pendapat saya pribadi, jadi ini pribadi sifatnya, kultur band atau perkembangan band di Indonesia yang saya amati, tentu saja mungkin kurang agak subjektif, tapi seharusnya itu memahami betul dari mana toh sebenarnya kita datang itu. Maksud saya tuh akar budaya apa yang kita punya, terus dari mana kita datang. Karena dari situ sumbernya sangat kaya sekali. Bahwa ada perkembangan musik di luar Indonesia, itu maksudnya di Eropa kayak di mana, itu memang sebagai referensi yang sangat bagus. Musik barat perlu sebagai simpanan pengetahuan kita. Tapi tidak hanya musik barat, tapi juga musik-musik lainnya. Dan kemudian kita kembangkan musik kita sendiri dari hasanah budaya kita. Sebab dari sinilah kita berasal. Dan ini akan membuat kita memiliki identitas musik sendiri yang bukan contekan dari musik barat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar band-band Indonesia. Hey, gua nih dari sini nih, jadi ini milik gua nih, ini yang gua olah banget nih. Ntar gua begitu gua ngomong, iya ini musik gua karena gua paham banget dari mana gua datang, dari mana gua asal gua. Musik luar bagus, ya itu referensi. Terus akhirnya kita bisa salaman. Ya, gue dari Indonesia juga bisa punya musik banyak. Gue suka, iya gitulah. Sawung Jabo tidak bicara sembarangan. Kerinduan dia pada musik yang berasal dari budaya sendiri datang setelah ia bergaul dengan musisi-musisi barat. Penabuh gendang warga negara Australia ini juga melihat band-band Indonesia yang gemar sekali mencontek musik barat. Asal sudah mirip barat, mereka merasa sangat bangga dan hebat. Musisi di sini banyak sekali yang bagus atau yang berpotensi, apalagi banyak banget. Tapi saya sayangkan bahwa band Indonesia pada umumnya cenderung main musik antara dua, main musik barat yang utuh musik barat, atau kalau main musik Indonesia, pop Indonesia misalnya, atau jazz atau apa, itu tetap bercorak musik barat sebenarnya. Belum terasa adanya ciri khas yang Indonesia, jarang-jarang ya sejauh saya pernah lihat. Meskipun begitu, orang Australia ini sudah melihat ada beberapa grup musik Indonesia yang secara intensif dan konsisten mencoba bermusik dari galian budaya sendiri. Yaitu misalnya Krakatau Band yang begitu kental musik Sunda di dalam musiknya Krakatau. Tapi belum banyak yang begitu, dan itu saya rasa sesuatu yang ya kalau di barat justru setiap kelompok itu mencari ciri khas sendiri pada umumnya. Di Indonesia ciri khasnya masih berbau barat, belum berbau Indonesia yang kental. Semoga komentar ini menyadarkan band-band di Indonesia bahwa sehebat-hebatnya mereka mencontek musik barat akan tetap kalah dengan band-band barat. Jangan mimpi bisa mendunia. Kalau bisa, jangan lupa bahwa Anda itu seorang Indonesia. Jadi dalam membuat musik, pikirkanlah bagaimana caranya untuk menghadirkan Indonesia dalam musiknya.
Genggong, nama grup musik ini dibentuk Sawung Jabu di Australia. Sebenarnya Genggong ini kan apa ya, satu arus pergaulan kreatif antara saya dengan beberapa teman-teman Indonesia yang tinggal di Australia dengan orang-orang Australia yang juga tertarik pada sesuatu yang baru. Dan mereka senang banget tentang Indonesia, sangat kaya banget. Dan banyak sekali yang saya dapatkan dari teman-teman itu support. Dan ini pergaulan kreatif saya di Australia. Dan sambutannya sangat luar biasa. Kita tuh diundang kemana-mana. Di Indonesia, Sawung Jabu juga mempunyai grup musik Sirkus Barok, dan ia juga bergabung dengan kantata. Dengan hadirnya Genggong, apakah grup lama itu akan ditinggalkannya? Gua enggak lah, gue tuh pengennya kalau di sana ada kegiatan yang berarti di Australia. Kan keluarga gue bagaimanapun di Australia dong. Jadi gue di sana berkesenian, bisa berkesenian dengan tuntas, tekun, dan indah. Jadi kalau gue pulang ke sini juga ada Sirkus Barok. Bagaimana gue lupain Sirkus Barok, bagaimana lupain kantata. Sirkus Barok kan rumah gue. Nah, Genggong juga rumah gue di sana. Jadi ya gue urus dua-duanya. Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar dari perkawinan Cut Mini. Akhir pekan lalu di Taman Mini Indonesia Indah, Cut Mini Theo melangsungkan pesta perkawinannya dengan Muhammad Safril Sarwono atau yang biasa dipanggil Mago. Cut Mini yang berusia 27 tahun kita kenal lewat penampilan humornya bersama Project P dan program humor lainnya di televisi. Banyak artis datang pada pesta ini. Salah satunya adalah Andre Hehanusa. Si Andre ini bukan orang luar bagi Cut Mini. Ia adalah kakak iparnya yang menikah dengan Cut Rizky Theo. Artis lainnya yang hadir adalah Sarah Sechan. Ia adalah sahabat dekat Cut Mini. Dan malam itu, Sarah menjadi reporter tamu Kabar Kabari yang ditugaskan mewawancarai kedua mempelai. Oke, saya ini reporter tamu khusus untuk Kabar Kabari. Ingin bertanya kepada Nyonya dan Bapak Mago. Udah boleh dipanggil Nyonya Mago belum? Terserah. Ayo jangan cicilan. Ayo yang cantik gayanya. Udah bisa dipanggil Nyonya Mago? Boleh. Bapak, kenapa akhirnya Bapak memilih seorang Cut Mini untuk dikawinkan? Tidak lihatkah dia seperti ini? Aduh, iya. Kalau saya tahu kamu seperti itu, saya memilih kamu lagi. Mago memberikan mas kawin berupa macam-macam perhiasan emas dan berlian seberat 100 gram. Selanjutnya, untuk sementara, pasangan ini akan tinggal di rumah orang tua Cut Mini. Pemirsa, kita lanjutkan wawancara Sarah Sechan dengan kedua pengantin. Nggak nyesel ngelangkain gue? Enggak sih, malah gue bangga gue duluan lahir daripada Sarah Sechan. Terus gue gimana nanti kalau udah kawin, kita tetap berteman tidak? Ya kita selalu teman. Kamu ngelarang Mini bermain sinetron nggak nanti? Oh, tintring. Tentu saja, Mago tidak akan melarang istrinya dalam kiprahnya sebagai artis. Ya sudah, good luck ya. Langsung mau diisi perutnya? Udah diisi. Ya udah, selamat ya. Selamat ya. Ya udah sekarang minggir, saya lagi cari jodoh. Ada yang mau kawin sama gue sekalian, masih mumpung ada pelaminan. Itulah Sarah Sechan yang masih belum tahu kapan akan menyusul sahabatnya ini ke pelaminan. Sekarang saya reporter pengantin dari Kabar Kabari. Sebenarnya kamu milih yang mana? Milih dia, tapi dia udah kawin sama kamu, jadi gimana dong? Oh ya udah, terima kasih. Ratna Listy dan usia 27, itu dirayakannya pekan lalu. Bagi Ratna Listy di usianya yang semakin jauh merangkak ini, ia merasa resah juga belum mendapatkan pria yang diyakininya akan menjadi jodohnya. Apa yang kurang dari seorang perempuan cantik dan cukup sukses pada usianya yang ke-27 tahun? Bisa diduga, jawabannya adalah pasangan hidup yang cocok. Inilah yang muncul dari jawaban artis sinetron Ratna Listy ketika kami menanyakan apa obsesinya di usianya yang sekarang. Kami menemui Ratna di hari ulang tahunnya yang dirayakan bersama sejumlah artis dan wartawan di Cafe Gondola, Jakarta Selatan pekan lalu. Dan seperti kebanyakan perempuan, Ratna juga enggan menyebut secara jelas berapa usianya. Sekarang udah 17 tahun ke atas. Tapi kami tahu, Ratna berusia 27 tahun.
Mengenai usia, ia boleh menyembunyikan. Tapi tentang karir dan jodoh, bintang sejumlah sinetron yang pernah membuat album ini menjawab secara terbuka pertanyaan-pertanyaan kami. Sudah puaskah Ratna dengan sukses yang direngkuhnya sekarang? Yang belum dicapai. Sebenarnya kalau dalam dunia entertain, memang bidang saya, alhamdulillah apa yang sudah saya capai selama ini saya bisa mensyukuri. Tapi kalau ditanyain sudah puas apa belum, saya bilang belum. Saya masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak menggali dari pengalaman yang lalu supaya tingkatannya lebih berhasil dari yang sekarang gitu. Dan satu lagi yang belum jodoh kali ya. Oke, kamu punya target tentang jodoh? Kalau target ntar dikira kok kayaknya kurang pasrah gitu ya. Saya sih pasrah aja, tapi bisa berharap mudah-mudahan sebelum usia 30 saya sudah ketemu somebody, the Mr. Right. Kata-kata penting dari jawaban Ratna soal jodoh adalah pasrah. Hanya tampaknya ia tidak ingin berlama-lama risau. Lagi pula, hidup melajang untuk sementara ini baginya bukan penderitaan. Malah sebaliknya, ia bisa lebih leluasa merintis karir di dunia hiburan. Dan Ratna memanfaatkan peluang ini dengan bekerja keras meskipun ia menyatakan perjuangannya untuk menggapai sukses tidak semulus yang dibayangkan banyak orang. Jatuh bangun udah pasti. Saya udah eksis di entertain kira-kira 3 tahun ya. Tahun pertama dan tahun kedua itu masa yang paling sulit, terutama tahun pertama. Di mana orang belum tahu siapa Ratna. Untuk membuktikan saya mampu survive di dunia internet itu godaannya banyak sekali. Yang dilecehin orang, yang nggak dipercaya banyak sekali, yang tertipu gitu. Meraih sukses dalam waktu 3 tahun memang butuh kesabaran. Tapi mengapa kamu tidak mencoba jalan pintas saja? Yang saya lalui adalah jalan yang wajar. Jadi kalau dibilang jalan pintas ya saya kurang bisa menerima gitu. Karena saya juga melalui jatuh bangun, saya juga tidak ujuk-ujuk gitu. Kalau memang saya harus waktu itu saya saya bisa melalui jalan pintas dan mungkin saat ini saya sudah ada posisi yang mungkin ya lebih tinggi dari sekarang. Ngomong-ngomong, tawaran seperti apa sih yang menggoda kamu di awal karir? Di tahun pertama meniti karir ya, seperti gini, ada seorang produser, dia mau kontrak Ratna asal dengan imbalan tertentu gitu, yang di luar profesional. Bisa lebih kamu jelaskan ucapanmu barusan? Kita tidak punya kemampuan, kita hanya bisa jual badan gitu loh. Itu kan sangat melecehkan gitu. Sebenarnya apa yang bisa diraih seandainya kamu mau menempuh jalan pintas itu? Kalau yang kayak gitu saya mau, mungkin saya sekarang udah menjadi peran utama barangkali begitu. Tapi karena saya selektif dalam memilih jalan yang harus saya lalui, maka sampai sekarang belum pernah dapat peran utama. Ya, tapi mungkin memang perjalanannya baru sampai segini gitu. Pertanyaan akhir kami soal ini, cara berpikir seperti apa yang membuat Ratna memilih jalan wajar dan menghindar dari cara-cara kotor? Kalau sesuatu yang dicapainya dengan cepat, maka lenyapnya juga akan cepat gitu. Saya lebih percaya kalau sesuatu yang dicapainya dengan kerja keras, dengan usaha dan doa, itu insya Allah akan lebih langgeng gitu. Itulah Ratna Listi, artis yang memang belum setenar nama-nama lain di jagat akting atau musik Indonesia. Tapi toh ia telah berhasil menjadi salah seorang bintang yang meraih impian dengan cara menjadi diri sendiri. Ulang tahunnya yang dihadiri teman-teman artis menunjukkan ia sudah mendapat pengakuan sebagai artis. Kembali ke soal impian dan harapan, setelah ulang tahun ini, apa yang ingin kamu raih? Saya ingin membuat album kedua. Tapi sampai sekarang belum kesampaian. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya cuma bisa berdoa ketemu produser yang tepat, terus bikin album yang kedua. Itu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya ya mudah-mudahan sama Allah dipertemukan dengan jodoh saya. Jodoh malu lah. Jadi ke saya jadi ini kok menawarkan diri gitu. Iklan.